selama kurang lebih 2 jam ke depan. Baiklah teman-teman, seperti yang kita semua tahu, kita tuh sangat sudah paham ya dengan artificial intelligence ataupun AI, karena saat ini AI itu sudah sangat melekat dengan kita di kehidupan sehari-hari, termasuk dalam dunia pendidikan. Mulai dari membantu untuk mencari ide, memahami materi, merangkum informasi, sampai membantu kita dalam menyelesaikan berbagai tugas. Namun teman-teman, di balik berbagai kemudahan tersebut, muncul juga nih pertanyaan penting seperti sejauh mana sih kita boleh menggunakan AI dalam proses belajar? Apakah AI ini benar-benar bisa menjadi partner belajar kita? Dan bagaimana kita bisa menggunakan AI ini secara etis tanpa justru mengurangi kemampuan kita dalam berpikir kritis? Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut nantinya akan kita bahas bersama-sama di webinar kita pada pagi hari ini. Yang saya hormati, Pembina Himpunan Mahasiswa Teknologi Hasil Pertanian, Bapak T. Miftah Ibrahim, STP MSc. Terima kasih Bapak telah berhadir. Kemudian yang saya hormati narasumber kita di webinar hari ini, Bapak Zakil Fahmi Jailani, Eskom MSc. Terima kasih Bapak sudah bersedia mengisi materi kita pada pagi hari ini. Serta juga terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah meluangkan waktunya untuk berhadir. Baik, selanjutnya adalah kata sambutan sekaligus pembukaan kegiatan webinar pada pagi hari ini oleh Bapak T. Miftah Ibrahim, STP MSc, selaku Pembina Himatek. Kepada Pak Miftah, kami persilakan untuk menyampaikan kata sambutan ini. Oh ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatan wassalaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang saya hormati narasumber pada webinar kali ini yaitu Bapak Zakil Fahmi Jailani, Eskom MSc. Kemudian ada juga pembina prestasi mahasiswa teknologi hasil pertanian Ibu Novia Mehra Erfiza, STP MSc PhD. Dan juga yang saya banggakan para pengurus Himatek, juga kepada ketua panitia dan yang lain-lain yang telah mempersiapkan acara ini dengan sebaik mungkin. Juga kepada para peserta webinar yang semoga semuanya kita berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam senantiasa tercurah ke hariban baginda Rasulullah SAW, yang mana berkat beliau kita bisa mengetahui indahnya ilmu pengetahuan. Beliau yang membawa kita dari alam kejahilan menuju alam ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan sekarang ini. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita telah berkumpul dalam acara webinar AI Academy dengan tema optimalisasi literasi digital dan pemanfaatan artificial intelligence secara etis dalam dunia akademik. Yang mana kita ketahui bersama bahwa perkembangan dunia digital ini sekarang sudah begitu pesatnya, dan jangan sampai mahasiswa ini ketinggalan dalam pemanfaatan fitur-fitur terbaru dalam dunia digital, termasuk artificial intelligence. Yang pada dasarnya AI ini banyak membantu kita dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan. Namun pada dasarnya sama seperti peralatan-peralatan lain dalam bentuk fisik yang kita lihat, seharusnya peralatan itu bukan lantas menghilangkan kreativitas atau kemampuan kita dalam berpikir dan seterusnya. Malah seharusnya kemudahan teknologi itu bisa dimanfaatkan agar meningkatkan produktivitas. Seperti lahan pertanian misalnya, tanpa peralatan dia cuman bisa menggarap skup yang kecil, tetapi dengan peralatan teknologi dia bisa menggarap lahan yang lebih luas dengan produktivitas yang lebih tinggi. Maka demikian juga dalam penggunaan AI.
dalam dunia akademik seharusnya bisa meningkatkan produktivitas kita, tidak lantas menghilangkan kemampuan berpikir. Karena otak kita itu pada dasarnya sama seperti otot, ya, seperti otot yang lain dalam tubuh. Ketika otot itu tidak digunakan, maka dia akan semakin mengecil. Demikian juga otak kita ketika tidak digunakan lagi untuk berpikir, maka dia akan semakin mengecil. Maka ini perlunya webinar ini bagaimana agar pemanfaatan AI itu dilakukan secara bijak. Nah, juga bagaimana mengoptimalisasi penggunaan literasi digital. Nah, maka saya mengapresiasi kepada Himatek yang sudah uh, merencanakan dan mengeksekusi, mempersiapkan acara ini. Mudah-mudahan acara webinar kali ini bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, untuk mempersingkat waktu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara webinar pada pagi hari ini, webinar AI Academy dengan tema optimalisasi literasi digital dan pemanfaatan artificial intelligence secara etis dalam dunia akademik resmi dibuka. Demikian penyampaian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Miftah atas kata sambutan yang telah disampaikan. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama memohon kelancaran dan keberkahan untuk kegiatan kita pada hari ini melalui pembacaan doa. Untuk itu, kepada Saudara Syauki Aksal Musra, kami persilakan untuk memimpin pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memudahkan segala acara yang kita lakukan pada hari ini, yang kita buat pada hari ini, untuk mendapatkan keberkahan daripada Yang Maha Kuasa juga, dan senantiasa kita berdoa sedikit untuk kelancaran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشائخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada Saudara Syauki yang telah memimpin pembacaan doa. Semoga kegiatan kita pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar.
dan memberikan banyak manfaat bagi kita semua. Baiklah teman-teman, sekarang kita sudah sampai kepada sesi yang ditunggu-tunggu. Tapi tentunya sebelum masuk ke sesi pemaparan materi, kurang lengkap rasanya kalau kita tidak berkenalan terlebih dahulu dengan narasumber kita pada pagi hari ini. Seperti kata pepatah ya teman-teman, tak kenal maka kata sayang. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama Bapak Zakiul Fahmi Jailani, seorang akademisi, peneliti, dan praktisi di bidang Spatial Data Science, Sistem Informasi Geografis ataupun GIS, kecerdasan buatan, serta machine learning. Beliau telah menyelesaikan pendidikan sarjana teknik informatika di Universitas Amikom Yogyakarta, kemudian melanjutkan pendidikan Master of Science in Geoinformation Science di Wageningen University and Research Belanda. Saat ini beliau merupakan faculty member di Bakri University Jakarta. Selain bekerja sebagai dosen, Pak Zaki juga berprofesi sebagai Chief Innovation Officer di arponesia.com untuk mengembangkan sistem pertanian cerdas berbasis iklim menggunakan machine learning dan GIS. Bapak Zaki juga sudah mendapat banyak penghargaan. Salah satu di antaranya adalah Best of AI Incubation for Public Sector ataupun AIPS di sektor pendidikan pada tahun 2026. Baik teman-teman, bisa dilihat di biografi yang sedang ditampilkan, Bapak Zaki ini memiliki pengalaman riset dan profesional yang cukup luas, bahkan telah menghasilkan berbagai publikasi ilmiah. Dengan pengalaman beliau sebanyak ini, terutama di bidang artificial intelligence ataupun AI, tentunya kita akan mendapatkan banyak perspektif menarik ya teman-teman, mengenai bagaimana AI dapat dimanfaatkan secara optimal dalam proses belajar dan kegiatan akademik. Baiklah, tanpa lama-lama lagi, mari kita sambut dan kita dengarkan pemaparan dari Pak Zaki. Sebelumnya Pak Zaki, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya, sudah terdengar, Kak Khairan. Halo, suara saya kedengaran dengan jelas? Oke, kepada Bapak Zaki, waktu dan tempat kami persilakan. Siap, terima kasih Kak Khairan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak nikmat iman, nikmat kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini. Salat dan salam tidak lupa juga kita sampaikan, kita minta kepada Allah untuk disampaikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman yang menjadi tauladan bagi kita. Salam hormat saya kepada Pak T. Miftah Ibrahim sebagai pembina organisasi mahasiswa, kemudian Ibu Novia Mehra Erviza sebagai pembina Himatek, teman-teman Himatek, panitia, dan semua mahasiswa yang berhadir hari ini. Salam kenal, saya Zaki, Luntuan Pi Awa Aceh. Saya juga orang Aceh ya, lahir dan besar di Aceh sampai SMA. Dulu saya SMP-nya di Jemala Amal di Pidijaya, SMA-nya di sekarang Man 1 ya, dulu Man Model ya. Kemudian baru saya lanjut ke Jogja dan ke Belanda dan kembali ke Jakarta. Baik teman-teman sekalian, kalau ngomong tentang AI tentunya teman-teman Gen Z ini sudah lebih berpengalaman ya mengenai AI ya. Nah, hari ini saya akan coba untuk menampilkan sedikit perspektif dari perspektif saya ya. Saya juga pengguna AI yang sangat berat sekali ya. Saya menggunakan banyak sekali alat-alat AI, tools AI, dan itu ternyata membantu sekali pembelajaran, baik saya belajar maupun juga saya mengajarkan mahasiswa dan orang lain. Tapi selama perjalanan saya menggunakan AI ini, saya juga bukan hanya menggunakan AI, tapi saya juga membuat AI karena memang penelitian saya di bidang itu. Saya kemudian berpikir bagaimana nanti kalau
AI semakin canggih, apakah kita masih perlu untuk menjadi mahasiswa? Apakah kita masih perlu untuk belajar begitu ya? Nah, hari ini kita coba akan mengulik sedikit di situ ya. Baik, tapi sebelumnya saya mau menyampaikan ini, saya juga orang Aceh ya, dan kenapa saya mencoba untuk kuliah di luar Aceh dulu, karena saya merasa sepertinya dulu ya, kalau sekarang saya mungkin sudah berbeda ya. Dulu ketika saya kuliah 2010, atmosfer pendidikan di Aceh kurang kondusif, mungkin karena habis tsunami, setelah damai kita masih membangun gitu ya, tapi sekarang sudah banyak berubah ya. Saya harap ya, dan saya ketemu dengan orang di Jawa, di Belanda, di mana-mana, semangat belajarnya itu luar biasa sekali. Dan saya juga berharap teman-teman hari ini semangat belajarnya juga bisa kelihatan dari on cam ya. Kalau di Bakri, saya ngajar di Universitas Bakri, saya nggak akan mulai kuliah kalau belum on cam semua gitu ya. Nah, tapi karena saya hanya tamu di sini, jadi saya tidak bisa memaksakan kepada teman-teman, tapi saya harap kita bisa menjaga sama-sama semangat positif itu ya. Kalau teman-teman semangat, saya juga semangat untuk berbagi. Kita banyak sekali slide-nya di sini, ada sampai 80, saya coba untuk meringkas gitu ya. Baik, seperti yang saya sampaikan tadi ya, AI dan masa depan pembelajaran. Gimana sih kalau misalkan nanti AI semakin canggih? Kalau teman-teman ingat dulu 2022 saya pengguna ChatGPT yang pertama mungkin. Sebelum itu juga ketika S2 saya sudah menggunakan AI untuk penelitian saya, untuk tesis S2 saya. Dulu ketika awal-awal ChatGPT dia baru bisa menjawab pertanyaan gitu ya. Kemudian lama-kelamaan dia bisa membuat tabel, bisa membuat grafik, kemudian bisa membuat gambar ya. Saya ingat dulu membuat gambar gaya apa itu? Gaya Ghibli gitu ya. Kemudian dia bisa membuat video ya. Dan tahun ini AI semakin canggih, dia bisa hidup di dalam komputer kita. Dia bisa hidup dalam server kita tanpa perlu kita upload file dan sebagainya ya. Nah, itu mungkin next bisa kita bahas mengenai itu. Tapi pernah kepikiran nggak ke depan ketika AI semakin canggih, kira-kira butuh nggak sih kita belajar lagi? Butuh nggak sih kita menjadi mahasiswa? Nah, hari ini coba saya akan memberikan sedikit pandangan gitu ya. Baik, sebelumnya kita harus mengerti dulu ya, AI yang kita sebut-sebut atau media di sosial media juga banyak disebut-sebut, itu sebenarnya adalah rumah besarnya artificial intelligence ya. Dan AI ini sudah ada sejak tahun bahkan sebelum Perang Dunia Kedua ya. Ketika Perang Dunia Kedua 1944, 1943, ketika itu dibikin oleh Alan Turing ya, bapaknya komputer. Tapi kemudian AI ini tidak berkembang karena komputer pada saat itu belum kuat gitu ya. Baru kemudian tahun 2022 ketika muncul ChatGPT, orang-orang mengasosiasikan AI dengan ChatGPT. Ya, yang semuanya bisa membuat gambar, bisa buat teks dan sebagainya, itu disebut dengan AI. Padahal tidak. Ya, ChatGPT ini disebut dengan generative AI atau AI yang bisa menghasilkan sesuatu yang baru. Dan di belakang itu secara metode kompleksnya adalah LLM ya, atau Large Language Model. Oke, sehingga kemudian kita berinteraksi dengan AI ini atau generative AI ini menggunakan chatbot ya, dan ada prompt di situ, ada instruksi yang kita berikan kepada chatbot ya. Teman-teman sudah ngerti lah ya. Tapi yang saya ingin ingatkan lagi bahwa beda antara AI dengan generative AI. Ya, sekarang dunia sedang berlomba-lomba menuju AIG ya, atau Artificial Intelligence, General Artificial Intelligence ya, GAI ya. Oke. Ya, jadi AI generatif ini tidak hanya bisa menghasilkan tulisan seperti saya sampaikan tadi tahun 2022, dia cuma bisa menjawab pertanyaan kita,
sekarang dia bisa membuat gambar, bisa membuat audio, ya, bisa bikin lagu ya pakai Gemini. Kita bisa bikin lagu tentang webinar ini dan sebagainya. Bisa bikin video, bahkan bisa dia ngoding, gitu ya. Kelihatannya seperti hal yang baru ya, tapi ternyata dia membangun atau mengambil dari sumber-sumber yang banyak dan kemudian dia masukkan ke dalam hasil AI kita, gitu ya. Oke. Nah, sekarang generatif AI ini melalui chatbot tadi sudah banyak sekali produk-produknya. Contohnya seperti ChatGPT ya, Gemini, Claude. Kita bisa bertanya dan belajar. Ada juga Gemini Notebook. Nanti kita akan coba lihat apa itu Gemini Notebook. Ada Perplexity, ada Canva, ada Suno, ada Sora, ada Codex dan sebagainya. Jadi banyak sekali sekarang muncul di pasaran. Dan saya rasa teman-teman mungkin sebagai mahasiswa menggunakan AI juga. Kalau tidak menggunakan AI, saya pertanyakan ya, ini mahasiswa apa gitu ya. Tapi tentu nanti akan kita bahas juga penggunaannya sejauh apa gitu ya, dan ada batasan-batasannya. Ya, kita bisa membuat materi ya, mencari ide, mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen, membuat presentasi dan sebagainya. Ya, AI itu juga tidak hanya bisa membantu kita belajar ya bagi mahasiswa. Banyak mahasiswa saya menggunakan AI untuk membuat website ya, menghasilkan uang ya, atau mengikut-ngikut lomba nasional, internasional, bahkan beberapa ada yang menang menggunakan AI. Atau di dalam organisasi seperti saya lihat tadi teman-teman membuat CV saya dalam bentuk gambar yang menarik, saya rasa itu menggunakan AI gitu ya. Bisa juga sekarang bikin konten ya, personal branding melalui sosial media pakai AI juga. Bahkan tidak perlu kita sampai harus ke lokasi, kita bisa bikin video menggunakan AI, tapi itu kita gitu ya. Membangun portofolio atau misalkan ada proyek-proyek pada masyarakat, kita juga bisa menggunakan AI. Intinya AI ini apa yang membedakan AI ini dengan tools-tools teknologi sebelumnya ya, terutama generative AI, yaitu dia mempercepat ide yang kita miliki menjadi aksi, menjadi suatu produk, atau sering kita sebut dengan MVP, minimum viable product gitu ya. Baik. Namun saya mau menyarankan investasi terbaik mahasiswa saat ini adalah belajar, tetap belajar gitu ya. Walaupun banyak mungkin di sosial media berkembang narasi bahwa dengan AI kita bisa kaya dan sebagainya, saya sarankan tetap menggunakan AI untuk belajar, bukan untuk mencari uang gitu ya. Walaupun mudah ya, tapi saya sarankan ke belajar. Kenapa? Karena kita orang Aceh gitu ya. Saya sisipkan sedikit agama di sini ya. Saya selalu dari dulu memegang prinsip ini sejak S1, bahwa ilmu itu lebih baik daripada harta ya. Saya sering mengutip nasihatnya Ali bin Abi Thalib ya, kalau ilmu itu menjaga kita, sementara harta harus kita jaga ya, sehingga agak repot kita jaga-jaga harta gitu ya. Tapi kalau ilmu dia yang menjaga kita. Begitu juga dengan harta. Harta berkurang saat dibelanjakan, tapi kalau ilmu bertambah saat dibagikan. Ilmu menuntun keputusan, harta perlu diarahkan, dan lain sebagainya. Banyak sekali, ada 10 alasan kenapa ilmu lebih utama daripada harta. Nah, ini yang kemudian saya sarankan untuk teman-teman gunakan AI untuk mencari ilmu. Saya sudah mengalami itu. Saya bisa ke Belanda, sudah bisa keliling dunia, ke Maroko, ke Turki, keliling Eropa dan sebagainya, karena ilmu, bukan karena harta. Karena saya nggak punya uang untuk keliling dunia ya, tapi dengan ilmu bisa ya. Semoga nanti teman-teman juga bisa seperti itu karena fokus pada ilmu. Baik, kemudian pernah nggak misalkan teman-teman sebagai mahasiswa pasti memiliki satu dosen yang favorit ya, yang dirasakan sebagai seorang dosen yang favorit, yang mana dosen tersebut mudah kita pahami bahasanya, contoh yang diberikan dekat dengan keseharian kita,
humornya nyambung ya, humor Gen Z gitu ya. Cara menjelaskannya dengan cara berbeda. Mungkin teman-teman memiliki satu atau dua dosen yang seperti itu. Bagaimana kalau misalkan ternyata tapi hal tersebut mungkin jarang terjadi ya. Bahkan di Jakarta sendiri di kampus saya juga banyak mahasiswa yang mengeluhkan terhadap beberapa dosen ya. Ada dosen yang masuk cuma kasih materi dan enggak, cuma kasih arahan terus suruh bikin materi oleh mahasiswanya. Nanti setiap minggu mahasiswanya yang presentasi gitu ya. Nah, ini kan bukanlah dosen yang baik gitu ya. Tapi ada dosen yang benar-benar mau membuat mahasiswanya pintar, berkomunikasi dengan baik dan sebagainya. Bayangkan kalau misalkan semua mata kuliah, semua dosen bisa seperti itu. Tentu saja teman-teman akan pintar sekali, akan menikmati sekali ke kampus, datangnya paling awal gitu ya, bertanya, berdiskusi. Kalau misalkan kuliahnya online, semangat untuk on cam gitu ya, tidak off cam dan sebagainya ya. Nah, teman-teman bisa menggunakan AI untuk menjadikan materi-materi dosen-dosen yang tidak favorit tadi bisa menjadi penjelasannya seperti favorit ya. Seringkali kalau misalkan materinya mengenai matematika, ya saya juga mengajar statistik. Ada dosen lain mengajar aljabar ya, matematika. Pasti teman-teman mahasiswa udah tidak semangat di awal gitu ya. Nah, bagaimana kalau misalkan materi matematika itu, materi statistik terutama statistik lanjut ya, yang statistik inferensial, kita bikin pembahasannya seperti dosen favorit kita menjelaskan. Ya, bisa menggunakan AI. Ya, dia semua tergantung dari prompt. Ya. Nah, teman-teman juga mungkin sudah paham lah ya, teman-teman Gen Z ini sudah paham atau apa itu prompt. Prompt itu bahasa sederhananya instruksi atau perintah. Bagaimana kita menginstruksikan si AI ya. Bagaimana misalkan teman-teman memiliki adik misalkan ya, ambilin dong air minum untuk kakak gitu ya, untuk abang, karena mau lagi kelas nih, webinar, nggak mungkin kesana ngambil air ya. Nah, seperti itu perintah. Nah, bayangkan sekarang yang kita perintah itu adalah AI ya, komputer yang super canggih yang sudah belajar data seluruh internet, seluruh buku yang ada di dunia. Kita bisa nyuruh dia terserah kita. Nah, tadi saya katakan ya, AI ini saking powerfulnya kita bisa menyuruh dia untuk bikin apapun, untuk cari uang tadi, untuk bikin kita terkenal di sosial media sebagainya. Nah, hari ini kita akan fokus bagaimana kita memerintahkan, menginstruksikan AI membantu kita untuk belajar. Ya, jadi AI bisa menjadi tutor pribadi kita. Ya, kita bisa suruh sampaikan konsep hipotesis menggunakan bahasa sederhana. Bahkan kalau secara populernya ada yang ngomong gini, instruksinya, promptnya, sampaikan materi tentang linear regression, tapi anggap aku sebagai anak umur 5 tahun. Nah, gitu ya. Seringkali nanti AI akan menjelaskannya seperti dia menjelaskan kepada anak umur 5 tahun. Bisa juga ya, misalkan jelaskan seperti profesor ya. Kalau teman-teman mengerti ya silahkan gitu ya. Tapi kalau tidak mengerti, gunakan bahasa sederhana. Ambil materi-materi dari dosen-dosen yang mungkin agak sulit kita pahami, ambil, kemudian kita suruh AI untuk menjelaskan dengan bahasa sederhana tadi, gitu ya. Begitu juga kita suruh dia, kita instruksikan dia untuk memberikan contoh yang dekat dengan kita, dengan pribadi kita, dengan fenomena di Aceh misalkan. Nah, baru-baru ini saya baca berita ya, tanggal 15 Agustus kemarin ya. Mungkin ada hubungan antara linear regression dengan narasi kemerdekaan gitu ya. Nah, sehingga kemudian kita lebih mudah memahami. Oke, bahkan kita bisa membuat AI menguji kita. Bikinin kuis dong. Ya, bikinin kuis. Nanti kemudian
dia kasih pertanyaan, kita jawab, nanti dia akan memberikan feedback. Oh, jawaban kamu salah, sedikit lagi hampir benar. Nanti AI akan menjawab seperti itu ya. Nah, saya rasa teman-teman mungkin sudah banyak yang melakukan hal tersebut ya. Oke. Ya, kemudian bagaimana cara membuat prompt yang baik? Nah, perintah yang baik. Ada banyak sekali versi-versi di luar sana. Nah, satu yang saya sering gunakan itu adalah prinsip yang digunakan oleh Ilya Sutskever. Ya, Ilya Sutskever ini adalah ahli AI ya, ahli AI. Kalau teman-teman pernah belajar deep learning, nah dia salah satu foundernya. Nah, dia juga tim dari ChatGPT, walaupun akhirnya dia keluar. Dia membuat satu struktur prompt yang baik, ya, kemudian AI itu akan benar-benar mengerti apa arahan kita, gitu ya. Ya, bagaimana cara membuat prompt yang jelas menurut Ilya Sutskever ini? Yang pertama kita berikan tujuannya. Tujuan dari kita ini apa sih, kita jelaskan kepada dia secara sejelas-jelas mungkin gitu ya. Misalkan tadi jelaskan kepada saya mengenai linear regression gitu ya. Kemudian jangan lupa masukkan dalam prompt itu adalah konteks, untuk siapa dan situasi apa. Karena linear regression ini tidak hanya dibahas di statistik tapi juga di machine learning. Bahkan ada di AI ya, di keilmuan AI secara luas gitu ya. Maka kemudian karena teman-teman mata kuliahnya statistik, sampaikan, saya mau kamu jelaskan tentang linear regression tapi konteksnya adalah mata kuliah statistik ya, jangan machine learning gitu ya. Maka kemudian berbeda. Atau misalkan ada yang mau memahami makna kemerdekaan ya, saya mau tahu apa sih arti kemerdekaan ya, konteksnya kemerdekaan Indonesia. Karena kalau misalkan teman-teman adalah orang Aceh, nah nanti bisa jawabannya berbeda gitu ya. Nah, konteksnya harus sesuai. Batasannya apa saja yang harus disampaikan, jangan keluar dari konteks statistik tadi. Jangan bikin slide. Saya sering itu pakai Perplexity, saya suruh bikin ini, lama banget dia bikin. Ternyata dia bikin slide, bahkan bikin website gitu ya. Nah, kita bisa batasi dia. Kemudian hasilnya ingin seperti apa, formatnya ya. Apakah harus ada judul dulu, subjudul, kemudian paragraf, atau nggak usah ada judul-judul deh. Nah, kemudian ya 4 itulah yang kemudian bisa kita masukkan dalam prompt kita yang lengkap tadi. Oke. Nah, kalau teman-teman memiliki satu dosen yang teman-teman anggap sangat favorit, bagus sekali pembahasannya, konteksnya bagus, contoh-contoh di dalamnya, di dalam penjelasannya itu dekat dengan kita, maka coba teman-teman ambil gaya pembahasan beliau, masukkan dia sebagai prompt. Ya, sehingga kemudian setelah ada prompt yang panjang tadi yang isinya adalah tujuan, konteks, batasan, dan format, masukkan, misalkan upload file materi dari suatu dosen yang kita kurang mengerti gitu ya. Nanti si AI akan bisa membantu menjelaskan materi tersebut seperti penjelasan dosen favorit kita gitu ya. Tapi batasannya tetap tidak boleh kita menggunakan gambar beliau, suara beliau, identitas beliau, dan sebagainya. Karena bisa saja mudah sekali sekarang ya. Misalkan ada dosen yang sulit kita mengerti ya, kita ambil materinya, kita bikin videonya dengan muka beliau, dengan suara beliau, bisa sekarang ya. Tapi tidak boleh ya, kecuali teman-teman sudah mendapatkan izin dari beliau. Oke, ini contoh dari satu prompt. Misalkan tugasnya atau tadi tujuannya adalah jadilah teman belajar. Ya, jadilah teman belajar saya. Oh, teman-teman nggak mau dia jadi dosen, tapi jadi teman belajar aja, jadi mudah untuk berdiskusi gitu ya.
Kemudian sampaikan saya adalah mahasiswa semester awal mau mempelajari tentang apa tadi, linear regression ya, atau tentang apalah gitu ya. Kemudian ada sumber materinya, mungkin ada link-linknya, ada filenya, teman-teman bisa sampaikan. Kemudian pola mengajarnya, bahasa sederhana, analogi yang dekat, ada humor-humornya sedikit, dan sebagainya. Saya dulu pernah mencoba untuk bikin pakai puisi, pakai bahasa rap, ya, bisa dia ya. Dan saya kadang-kadang lebih mengerti dengan menggunakan bahasa-bahasa seperti itu ya. Kemudian masukkan juga batasan, misalkan contohnya jangan mengarang, kalau tidak ada sumber jangan mengarang gitu ya. Ngomong aja kalau nggak ada sumber, jangan langsung berikan jawaban, tapi arahkan saya kepada proses belajar tadi. Oke, kita berikan problem lengkap tersebut yang panjang kepada AI. Baru kemudian nanti teman-teman bisa berdiskusi dengan AI tersebut. Ya. Nah, seringkali ada produk-produk AI sekarang tidak perlu kita bikin prompt ya. Sekarang sudah ada tombol guided learning. Ya, dia bisa menjadi teman belajar kita. Oke. Ya. Nah, prompting ini dia tidak sekali buat langsung bisa jadi baik gitu ya. Prompting ini adalah proses percakapan kita dengan AI. Sama seperti kita ngomong dengan teman atau kita mau menjelaskannya kepada adik kita gitu ya. Maka kita harus, jangan adik kita deh, ya adik kita misalkan kita suruh dia untuk beli Indomie misalkan ya di warung di Indomaret misalkan ya. Ini banyak sponsornya nih. Seringkali adik kita mungkin belum ngerti Indomaret yang mana karena di dekat rumah kita banyak gitu ya. Maka percakapan-percakapan itu kita lakukan pada adik kita sehingga dia mengerti benar-benar instruksi kita. Begitu juga dengan AI, kita harus berkali-kali bercakap sehingga kemudian AI itu mengerti. Ya. AI itu tidak halusinasi istilahnya kalau secara teknis ya, sehingga dia mengerti dalam bahasa AI window context. Ya, ini sedikit teknis gitu ya. Oke, kalau misalkan kemudian teman-teman sudah bisa membuat dosen favorit yang banyak ya untuk semua mata kuliah, selanjutnya apa sih? Selanjutnya apa sih yang harus kita lakukan? Apa gunanya AI tersebut setelah dia sudah menjelma menjadi dosen favorit kita? Maka kemudian banyak sekali yang bisa kita lakukan ya, banyak sekali. Tadi saya katakan bisa kita cari duit, bisa kita eksis di sosial media dan sebagainya ya. Nah, hari ini saya akan berikan dua perspektif kepada teman-teman. Kita fokus pada dua hal saja. Yang pertama adalah memperbarui cara belajar, yang kedua adalah membangun keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan global. Ya. Dalam istilah teknisnya, yang pertama adalah learn, relearn dan unlearn. Yang kedua adalah ada T-shaped skill. Nah, nanti akan kita pelajari. Yang pertama adalah memperbarui cara kita belajar. Nah, ini baru masuk ke dalam intinya. Tadi pertanyaan saya yang pertama di awal tadi. Untuk apa sih kita belajar lagi? Bayar SPP mahal-mahal misalkan ya. Capek-capek ke kampus jam 7.30. Kalau di kampus saya 7.30 paling awal untuk kuliah. Sampai sore misalkan ya, bahkan bimbingan malam-malam gitu ya. Kalau udah ada AI, kan bisa tanya sama AI. Nah, itu pertanyaan yang teman-teman bisa jawab sendiri masing-masing ya. Tapi hari ini saya akan berikan sedikit perspektif di zaman AI, bahkan nanti ketika AI semakin canggih, bisa menggantikan dosen misalkan, nanti AI-nya masuk ke dalam robot, robotnya masuk ke dalam kelas kita. Tetap belajar di kampus itu masih relevan, masih tetap perlu gitu ya. Dan yang akan saya perkenalkan kepada teman-teman hari ini ada namanya learn, unlearn, dan relearn. Learn itu adalah menambah pengetahuan atau keterampilan baru. Ya, belajar lah. Dalam bahasa Indonesianya learn itu artinya belajar. Belajar seperti kita belajar sekarang. Ya.
ada relearn. Relearn itu apa? Kita belajar kembali. Mungkin teman-teman sudah pernah belajar mengenai konsep apa? Misalkan di SMP aljabar misalkan ya. Nah, tapi kemudian di kampus tidak disampaikan lagi aljabar. Tapi teman-teman butuh belajar aljabar karena teman-teman mau fokus pada machine learning. Maka itu disebut dengan relearn. Teman-teman belajar kembali aljabar secara mandiri, bisa menggunakan AI tadi, bisa menggunakan internet dan sebagainya. Nah, tapi ada satu hal yang seringkali kita luput dan mungkin jarang disampaikan di kampus bahkan ya. Ada satu konsep belajar lagi namanya unlearn, atau kita melepaskan pemahaman lama kita yang tidak lagi sesuai dengan konteks. Ya, unlearn ini istilahnya apa ya? Saya dulu istilahnya adalah kita melepas pandangan lama lah gitu ya. Misalkan, contohnya yang dekat dengan Aceh lah, tapi ini agak separatis dikit nih pembahasannya. Misalkan Update ya, update ilmu gitu ya ceritanya. Update ilmu. Bisa Bu. bisa. Atau gini deh, kalau dulu mungkin teman-teman belum lahir ya, 20 tahun yang lalu, makna kemerdekaan itu harus lepas dari suatu entitas misalkan ya. Tapi sekarang kita memahami bahwa kemerdekaan itu tidak seperti itu. Kemerdekaan itulah kemerdekaan berpikir. Kemerdekaan itu adalah kemerdekaan finansial gitu ya. Nah, itu disebut dengan unlearn. Pemahaman kita yang dulu kita lepaskan. Ya, atau kalau saya pakai contoh saya aja lah dulu ya. Kalau saya dulu mungkin karena saya terpapar banyak sekali dengan dengan satu pemikiran gitu ya. Contohnya saya keluarga saya harus menikah dengan orang Aceh begitu ya. Nah, saya ingin melakukan unlearn tersebut kepada keluarga saya. Tidak harus dengan orang Aceh. Justru kalau dengan orang luar kita bisa menambah diversitas, menambah dinamika dalam bangsa Aceh misalkan ya. Maka kemudian saya nikahnya sama orang Padang ya. Sama orang Minang gitu. Oke, nah ini 3 hal ini yang kemudian masih akan tetap relevan nanti walaupun AI semakin canggih. Contohnya, nah ini juga contoh yang sangat cocok dengan kita Indonesia dan Aceh gitu ya. Selama ini dalam buku-buku sejarah kita diajarkan bahwa Indonesia dijajah oleh Belanda 350 tahun. Baru kemudian ketika kita belajar sejarah Aceh tidak seperti itu. Ya, ketika saya ke Jawa, saya sampaikan kepada orang-orang di Jawa, di Jogja waktu itu ya, salah itu pemahaman itu. Ya, kenapa? Karena Aceh masih berjuang melawan Belanda sampai tahun 1914. Ya, anaknya Cut Nyadin, siapa namanya? Cut Dambang kalau saya. Nah, saya lupa ya. Nah, itu adalah proses kita memberikan unlearn kepada orang tersebut ya, orang Jogja waktu itu ya, teman-teman saya di Jogja, baru mereka paham, oh benar, maka kita baru paham ternyata narasi 350 tahun ini salah dan ini narasi yang dibangun oleh company Belanda atau penjajah Belanda dulu ya. Tapi dari mana orang-orang Jawa, orang Jogja tersebut mengetahui hal tersebut kalau tidak kenal dengan saya orang Aceh? Sekarang mereka bisa tanya pada AI. Teman-teman juga seperti itu. Teman-teman bisa unlearn terhadap sesuatu dengan menggunakan AI. Ya, jadi AI bisa membuka pintu segala hal ya. Apa kira-kira perspektif-perspektif yang teman-teman anggap agak aneh nih ya gitu ya. Teman-teman bisa tanya AI. Atau misalkan anggapan bahwa matematika itu susah, statistik itu susah, coba tanya sama AI, susah nggak sih sebenarnya? Coba tadi suruh AI untuk mengajarkan kita statistik dengan benar gitu ya. Mungkin itu akan menjadi suatu pembelajaran unlearn tadi. Statistik tidak harus hitung-hitungan kok misalkan. Atau kalau dalam saya orang komputer ya. Dulu saya kuliahnya 2010 masih
dibangga-banggakan programmer harus bisa ngoding. Sehari ngoding 1000 lines itu udah programmer paling hebat. Tapi sekarang sudah salah ya, sekarang sudah berbeda ya. Programmer yang hebat adalah bukan yang bisa ngoding, tapi yang bisa melatih komputer untuk bisa ngoding, dan itu tidak butuh skill ngoding. Nah, ini ya pemahaman tentang ngoding, tentang coding, tentang programming, tentang programmer yang saya unlearn. Dan alhamdulillah saya ketemu hal tersebut di awal-awal perkuliahan, sehingga kemudian saya mikir masa depan saya bukan jadi programmer, karena programmer ini pasti akan digantikan oleh AI, oleh komputer gitu ya. Masa depan saya adalah sebagai peneliti, sebagai pemikir. Nah, maka kemudian saya fokus pada filosofi keilmuan, dan akhirnya bisa S2 ke Belanda gitu ya. Oke, nah AI bisa memainkan 4 peran. Tadi bisa menjadi sebagai tutor, dia yang menjelaskan konsep gitu ya. Kemudian atau kita sudah menulis, kita sudah membuat sesuatu, slide dan sebagainya, kita bisa kasih kepada AI, dan AI akan menjadi coach, atau dia akan menjadi dalam bahasa kampus ya, asdos. Nah, dia bisa menjadi asdos, asisten dosen. Dia akan memberikan umpan balik. Kamu sudah bikin ini bagus kok, tapi kalau kamu tulis di sini pakai sumber dari MIT atau Harvard, maka tulisan kamu akan lebih bagus gitu ya. Slide kamu udah bagus sih, tapi warnanya kayaknya agak terlalu pelangi deh, nanti dianggap gitu ya. Coba warnanya cuma 2 gitu ya. Bahkan dia bisa menjadi perannya challenger, dia yang akan menantang kita. Emang kamu yakin jawaban kamu seperti sudah benar? Nah, nanti dia akan memberikan perspektif-perspektif baru. Misalkan tadi yang 350 tahun kita dijajah oleh Belanda, kita ada tulisan yang panjang tentang bahwa Indonesia rugi banget di 350 tahun dijajah Belanda. Nah, kita kasih ke AI, coba kamu kasih pendapat yang kritis ya, pendapat yang berbeda dari tulisan saya. Maka nanti dia akan bisa memberikan pendapat yang kritis tadi ya, bahwa ya tidak benar. Kamu yakin 350 tahun? Sementara di Aceh masih ya gitu-gitulah ya. Ya, jadi AI bisa menjadi banyak hal. Oke. Nah, proses belajar itu yang kemudian memperbarui cara belajar kita. Kita kembali lagi ke learn, relearn, dan unlearn tadi ya. Tapi jangan jadikan AI sebagai budak ya. Kalau ada tugas dari dosen, kita kasih ke AI, bikinin dong ini, jangan ya. Nanti akan kita lihat apa efek buruknya ya. Tapi jadikan dia sebagai dosen favorit kita tadi, atau sebagai teman belajar kita. Seperti apa caranya? Kita ajukan pertanyaan, kita petakan topiknya, kita cari sumbernya, ini benar nggak sih yang dikatakan oleh dia, satu kalimat, sumbernya apa, kita tanya sama AI. Kita bandingkan perspektif ini sama perspektif itu. Ada perspektif tadi dijajah oleh Belanda 350 tahun, ada yang perspektif tidak, kita hanya dijajah cuma 10 tahun atau 5 tahun gitu ya. Kemudian uji ya, setelah dibikin, coba tes aku dong pertanyaan-pertanyaan tentang tulisan saya, tentang tugas tadi dan sebagainya. Kemudian kita jawab, nanti dia akan berikan feedback dan sebagainya. Oke, jadi jangan langsung tekan tombol ya, berikan jawaban dari ini ya, tapi coba bikin AI mulai sekarang, bikin AI itu seperti guide kita ya. Oh, saya punya tugas nih dari dosen ini, coba guide dong, seharusnya seperti apa. Nanti dia akan guide, coba baca buku ini, bagian ini, kemudian baca buku itu, bagian ini, bagian itu, kemudian coba gabungkan. Nah, itu akan lebih membuat teman-teman tidak tergantikan oleh AI nanti ya. Oke. Itu hal pertama yang saya sampaikan tadi, adalah memperbarui cara belajar kita. Kemudian kalau kita sudah mengerti cara belajar, selanjutnya apa sih? Karena kalau misalkan sekarang di sini saya lihat tadi ada 70 orang, semuanya sudah mengerti cara belajar seperti itu. Cara memperbarui cara belajar tadi ya. Ya, semuanya
akan pintar seperti itu ya, karena akan pintar karena sudah bisa bikin AI yang cara penjelasannya seperti dosen favorit. Nanti ketika saya sebagai orang Universitas Bakri ya mau merekrut satu dosen dari prodi kalian, nggak mungkin dong saya rekrut 70 orang ya, hanya satu saja. Maka siapa yang akan terpilih untuk direkrut oleh saya atau oleh perusahaan atau oleh institusi-institusi, atau ketika saya kuliah dulu saya sudah aware nih saya mau S2 ke luar negeri, tapi nggak mungkin dong saya saya sama dengan teman-teman mahasiswa lain, teman-teman saya, karena teman-teman saya tuh bikin skripsinya bikin website SMA 1 Jogja, teman di sampingnya bikin website SMA 2 Jogja, teman di belakang bikin aplikasi website SMA 3 Jogja. Masa saya nanti bikin website SMA 4, kalau misalkan kita berempat daftar beasiswa LPDP, siapa yang akan dipilih? Nah, saat itu saya sudah paham bahwa saya harus punya satu spesialisasi. Nah, ini yang kemudian disebut dengan T-shape skill. Dia seperti karakter T ya, huruf T. Teman-teman harus memiliki wawasan yang luas seperti ini ya, dari kiri sampai ke kanan mengenai AI, mengenai data. Teman-teman bisa berkomunikasi, punya kreativitas, teman-teman punya etika, bisa berkolaborasi dan sebagainya. Kalau semua orang bisa seperti itu, teman-teman harus mencari apa keahlian yang tidak dimiliki oleh orang lain. Nah, kemudian itulah yang disebut dengan keahlian mendalam. Ya, maka kemudian hurufnya seperti T begitu ya. Nah, kalau saya dulu sudah memahami itu dan saya memilih data mining. Alhamdulillah data mining itu berkembang jadi data science, berkembang jadi AI sekarang ya, dan ternyata sedang laku banget. Teman-teman juga seperti itu. Coba dilihat apa sih kira-kira yang lagi dibutuhkan di dunia sekarang. Saya kurang mengerti nih kalau di teknologi pertanian ya. Tapi ada teman saya yang bikin aplikasi peer lending ya. Teman-teman tadi udah baca ya, sudah mendengar tadi Arconesia. Nah, sehingga dia kemudian pinter dalam hal tersebut, bisa menggabungkan antara teknologi pertanian dengan AI, dengan teknologi ya, bukan dengan AI, dengan teknologi, dan fokus hanya pada sawit. Sehingga kemudian dia bisa bikin perusahaan dan dapat pendanaan dari seluruh dunia lah gitu ya. Nah, coba teman-teman sekarang memikirkan kira-kira apa sih keahlian mendalam saya, tapi teman-teman juga harus tahu berbagai wawasan yang luas. Nah, ini yang disebut dengan generalis ya. Ini orang generalis. Tapi orang generalis akan kalah dengan orang spesialis. Ya, spesialis yang hanya ahli dalam satu hal gitu ya. Orang spesialis akan kalah dengan orang spesialis akan kalah dengan seseorang yang spesialis tapi memiliki wawasan yang luas. Nah, nanti orang spesialis yang memiliki wawasan luas akan kalah dengan yang communicator dan sebagainya lah. Nah, tapi itu nanti teman-teman bisa explore lebih lanjut, tapi sekarang coba teman-teman mulai dengan spesialis generalis dulu. Ya. Di zaman AI sekarang mudah sekali menjadi seorang spesialis yang generalis. Ya. Tapi bisa juga teman-teman mudah sekali tersesat menjadi orang generalis. Ya. Oke. Nah, ini dia. Kalau dalam keilmuan saya ya, saya misalkan dulu nggak bisa coding ya. Setelah itu saya bisa ngoding, tapi kemudian semua orang juga bisa ngoding, bisa bikin website, bisa bikin aplikasi dan sebagainya. Maka kemudian saya mencari keahlian saya di mana sih. Alhamdulillah saya diarahkan ke Belanda. Di sana saya belajar GIS. Nah, teman-teman di sini mungkin sudah paham juga tentang GIS, pemetaan.
dan sampai sekarang itu menjadi spesialis saya. Apalagi pemetaannya saya hubungkan dengan AI, apalagi saya hubungkan dengan agentic AI, gitu ya. Misalkan contohnya kalau di Aceh, mudah banget nih ya. Keahliannya adalah kopi gayo, teknologi hasil pertanian kopi gayo, hanya ada di Aceh ya kopi gayo ya. Nah, tapi banyak juga orang-orang yang ahli kopi gayo. Nah, teman-teman akan bisa stand out, teman-teman akan bisa berbeda dengan yang lain kalau teman-teman mengerti cara pengambilan data, cara mengolah data kopi gayo, bagaimana mengkomunikasikannya. Tidak hanya mengkomunikasikan di depan kelas atau di depan ruangan, tapi juga mungkin melalui konten-konten. Ya, tidak hanya mengenai bagaimana menaikkan hasil pertanian kopi gayo, tapi juga bagaimana sustainability-nya dan sebagainya lah. Kalau teman-teman bisa hubungkan dengan AI juga akan sangat bagus sekali. Ya. Itu contohnya ya. Oke. Nah, karena tadi AI sangat powerful, dia bisa menjadi dosen favorit kita, bisa menjadi teman belajar kita. Nah, kita bisa fokus hanya pada satu keahlian saja, tapi juga membaca wawasan-wawasan lain yang berhubungan, tapi tidak terlalu fokus ke situ. Nah, biasanya teman-teman akan menemukan keahlian teman-teman nanti ketika skripsi ya. Oke. Nah, sehingga kemudian saya mau mengajak teman-teman tidak hanya menggunakan AI dengan mengatakan lakukan tugas ini untuk saya, selesaikan, kerjakan ya. Tapi coba mulai dengan naikkan level cara penggunaan AI. Bantu saya mengerjakan tugas ini. Bantu saya memahami linear regression tadi. Bantu saya bantu saya memahami tentang yield ya. Yield ya kalau dalam teknologi pertanian saya tahunya cuma itu. Atau perkuat cara berpikir saya, perluas cara berpikir saya, bantu saya belajar dengan cara yang baru. Jadi tidak hanya kerjakan tugas saya, tapi bantu saya berpikir. Oke, ini banyak sekali. Intinya teman-teman bisa membuat AI mengetahui ide awal, sudut pandang, peta topik, kata kunci, dan ya AI juga bisa membantu mengubah ide kita menjadi karya. Nah, kita masuk aja langsung ke berbagai produk AI ya. Nah, teman-teman mungkin sudah familiar dengan Gemini ya, Gemini. Kita bisa bertanya, kita bisa belajar. Di situ juga ada guided learning kalau nggak salah, atau learn mode kalau nggak salah ya. Jadi dia ketika kita klik fitur learn mode itu, kita bilang linear regression, dia tidak langsung menjawab, tapi dia akan guide kita. Ya, sekarang sudah ada fitur seperti itu ya. Kemudian ada Gemini Notebook, dulu namanya Notebook LLM. Mungkin teman-teman juga ada yang menggunakan. Seringkali ini relevan pada dosen ya. Kenapa? Karena kita misalkan banyak sekali paper-paper kita masukin dalam satu notebook. Nanti kita bisa suruh Gemini Notebooknya untuk menjawab pertanyaan, tapi yang hanya ada pada PDF tersebut, tidak seluruh internet. Karena kalau Gemini atau ChatGPT atau Claude atau Perplexity, dia akan menjawab seluruh internet ya, sumbernya dari seluruh internet, sehingga kemudian tidak fokus gitu ya. Nah, Gemini Notebook ini bisa fokus. Contohnya tadi, kalau teman-teman lagi belajar statistik atau ya linear regression tadi ya, masukin PDF materi-materi dosen ke suatu notebook di Gemini. Nanti ketika kita tanya, kita nggak ngerti tentang linear regression, kita tanya, dia akan jawab konsep linear regression, regresi linear, hanya pada konsep statistik. Dia tidak menjelaskannya pada pada konsep machine learning, apalagi deep learning ya, karena itu terlalu jauh. Atau bahkan kalau misalkan kita tanya sama Gemini atau ChatGPT, dia akan jawabnya dalam konsep matematika. Waduh, makin susah lagi gitu ya. Sementara kita hanya butuh konsep
dalam statistik saja. Nah, itu nanti bisa menggunakan Gemini Notebook. ChatGPT ya, ChatGPT yang sangat powerful sekarang, dia bisa menjadi tutor, teman diskusi kita bisa bikin gambar dan sebagainya. Tapi kalau untuk sumber dari tulisan yang dibikin oleh AI, ada Perplexity. Perplexity ini cukup bagus dia untuk membuat pernyataan, tapi ada sumbernya langsung. Sebenarnya sekarang sudah banyak yang bisa seperti itu ya. Gemini juga bisa, ChatGPT juga bisa. Tapi di awal-awal sekali Perplexity yang fitur Perplexity yang pertama sekali ada, gitu ya, dari Perplexity ini. Kemudian kalau teman-teman memiliki ide atau mau mempelajari sesuatu, bisa dibikin gambar ya. Kadang-kadang ada orang yang nggak ngerti atau capek membaca gitu ya. Bikin gambarnya aja dong, bikin visualnya aja dong. Nah, bisa pakai Canva. Nah, sekarang murah ya, ada yang student plan gitu ya. Nah, kemudian bisa juga langsung dibikin aplikasinya, websitenya. Nah, ini saya sudah sering menggunakan Codex ya, atau teman-teman mungkin tahu namanya anti gravity. Misalkan pembahasan tentang aljabar, monoton banget di kelas gitu ya, capek belajarnya, dosennya juga dosen yang nggak bagus penjelasannya gitu ya, kita suruh aja sama Codex coba bikin dia dalam bentuk web interaktif gitu ya. Nanti bisa kita klik-klik, nanti dia bisa bikin websitenya, baru kita ngerti, oh ini maksudnya aljabar, oh A tambah A bisa 2 sama dengan 2A, A tambah B nggak bisa jadi AB karena ini adalah aljabar gitu-gitu ya. 2 kali A kali B bisa 2AB, tapi 2 tambah A tambah B nggak bisa. Itu bisa dibikin aplikasi bahkan websitenya, dan itu bisa diakses oleh semua orang. Ini juga bisa menjadi masukan bagi dosen-dosen, bisa kita bikin websitenya lebih menarik bagi mahasiswa. Nah, kalau misalkan kita sudah mengerti cara belajar seperti itu dan kita mau menjadi spesialis di suatu skill, dan kita sudah punya tools AI tersebut, kita bisa gabungkan semua tersebut menggunakan Perplexity tadi. Jadi sumbernya benar-benar ada dari internet, dari ahlinya. Kemudian kita masukkan ke dalam Gemini Notebook, kita diskusikan dengan ChatGPT Gemini, kita bikin visualisasinya pakai Canva tadi, dan kita bikin aplikasinya menggunakan Codex. Nah, itu yang kemudian menjadi inti daripada pembahasan kita pada hari ini gitu ya, bahwa tools AI itu bisa membantu kita memperbarui cara kerja kita, bahkan meng-guide kita menjadi seorang spesialis yang berbeda dengan orang-orang teman-teman di kelas kita, di universitas kita, bahkan di seluruh dunia. Nah, saya menggunakan cara belajar yang seperti itu. Dalam 5 bulan terakhir ini saya sudah bikin banyak sekali aplikasi. Mulai dari aplikasi obat yang saya nggak ngerti sama sekali tentang apoteker, tapi karena saya belajar dengan teman saya yang apoteker, saya bisa bikin aplikasi obat. Nanti teman-teman bisa akses apotek ya. Saya di kampus lagi ada reakreditasi, harus sekarang pembelajarannya itu harus berbasis objek, OBE namanya. Saya nggak ngerti sama sekali itu, saya belajari, saya bikin aplikasinya, sekarang saya ngerti, saya bikin CPK ya. Kemudian ada AHR Jakarta WebG, saya lagi nyari hunian yang dekat dengan transportasi umum, tapi saya nggak ngerti informasi-informasi mengenai properti. Saya tanya AI, masih nggak ngerti, dijelaskan sama AI, saya bikin aplikasinya, teman-teman bisa akses nanti. Kemudian ada tsunami, nah ini orang Aceh juga, alumni Unsiah, penelitiannya tentang tsunami bukan di Aceh, di Jakarta, di Banten ya. Nah, saya nggak ngerti maksudnya tentang tsunami ini apa yang harus ini dan itu ya, saya pelajari dengan AI, saya bikin aplikasinya, sekarang saya ngerti, saya bisa bekerjasama dengan beliau. Saya bisa bekerjasama dengan ahli tsunami, saya bisa bekerjasama dengan ahli apoteker tadi, saya bisa bekerjasama dengan
ahli UMKM, ahli ambulans dan sebagainya, tapi spesialisasi saya satu di GIS tadi. Ya, inilah kemudian proses pembelajaran saya selama 5 bulan terakhir. Semua ini saya bikin 5 bulan terakhir. Saya juga bisa bikin undang IO ini teman-teman, kalau mau bikin undangan murah gitu ya, kalau ada yang mau nikah setelah lulus nanti bisa pakai itu ya, dan sebagainya. Oke. Nah, sudah jam berapa sekarang? Oke. Kita lanjut sedikit. Bagaimana sih kita sebagai seorang akademisi, seorang pembelajar di zaman AI ini, teman-teman tetap harus berhati-hati dalam penggunaan AI. Mungkin sekarang di Indonesia penggunaan AI masih tidak terlalu diawasi begitu ya. Tapi lama-kelamaan AI ini bisa membuat kita manja dan bisa mengganggu, merusak integritas kita. Masuk integritas itu apa? Kamu mahasiswa, tapi kok nggak bisa berpikir sih? Kenapa berpikirnya justru AI yang berpikir? Nah, gitu ya. Gitu juga dengan dosen, ya. Saya juga seperti itu, ya. Baru-baru ini sedang terjadi juga tuh di Cambridge bahkan ya, salah satu kampus terhebat di dunia sekarang. Itu ada dosennya yang menggunakan AI untuk bikin materi ya, penelitian, dan akhirnya dia malu dan bunuh diri ya, karena dia mungkin sudah terlalu terikat dengan AI gitu ya. Jadi apa yang harus kita pegang? AI itu hanyalah membantu kita belajar. Ya, kita minta dia untuk kasih penjelasan, ini maksudnya tugasnya tentang apa sih gitu ya. Atau rangkum, ini materi saya ada 70, 80 slide ya. Coba rangkum dong dalam 1 atau 2 paragraf gitu ya. Coba bikin latihan agar saya bisa mengerti materi ini gitu ya. Atau ikuti petunjuk dosen dan sebagainya. Jadi AI itu hanya sebagai pembantu, bukan dia yang mengerjakan tugas kita, bukan dia yang mengerjakan paper kita, skripsi kita, makalah kita dan sebagainya ya. Kenapa? Karena AI ini, kembali lagi ke yang awal tadi, AI yang kita gunakan sekarang adalah AI generatif AI. Artinya apa? Dia membuat tulisan, gambar, dan sebagainya, itu dia comot dari sumber lain ya, sehingga kemudian dia ada halusinasi. Dalam bahasa anak sekarang halu ya, kayaknya ngomongnya make sense, masuk akal, tapi ternyata dia buat-buat ya. Banyak pejabat kita yang seperti itu ya, ngomongnya bagus tapi omong kosong di belakang gitu ya. Iya, nanti akan kita bantu korban bencana ini 10 bulan belum juga gitu ya. Nah, AI juga seperti itu. Atau misalkan AI mengatakan bahwa Ronaldo masih di Real Madrid. Nah, AI-nya belum update. Ronaldo udah di Arab Saudi sekarang, bahkan mau pensiun gitu ya. Jadi bisa saja dia membaca informasi yang lama. Referensinya bisa saja salah, angkanya dia bikin-bikin ya. Sumbernya tidak terverifikasi dan sebagainya. Ini adalah kelemahan terbesar dari generatif AI yang saya sampaikan tadi ya. Maka kemudian dunia sekarang sedang berlomba menuju general artificial intelligence, yang mana AI yang tidak asal comot dari orang lain, dari sumber orang lain, tapi dia berpikir seperti manusia. Yang katanya general artificial intelligence ini akan muncul nanti di 2030, bahkan mungkin lebih lama karena susah untuk membuatnya ya. Nah, untuk sementara generatif AI yang kita gunakan ini dia halu, sehingga kalau teman-teman terpeleset menggunakan AI untuk membuat tugas, membuat paper dan sebagainya, akan kelihatan itu adalah AI. Apalagi dosen. Nah, saya sering menemukan mahasiswa saya, oh ini AI nih. Nah, karena saya pengguna AI juga gitu ya. Oke. Ya, AI bisa sebenarnya membawa bias dan menghilangkan perspektif ya. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, karena teman-teman orang Aceh, mungkin di chatbotnya teman-teman sering membahas tentang Aceh, sejarah Aceh dan sebagainya.
nanti teman-teman itu artinya eh, mengajarkan AI teman-teman untuk bias bahwa Aceh seperti ini ya. Sehingga ketika teman-teman nanti sekarang nanya tentang apa sih arti kemerdekaan, AI akan bias. Ya, dia menjawabnya sesuai dengan percakapan teman-teman selama ini bahwa kemerdekaan itu adalah harus lepas dari entitas sesuatu. Padahal seharusnya kemerdekaan itulah merdeka dari penjajahan, merdeka dari kemiskinan dan sebagainya lah gitu ya. Jadi bisa saja AI itu menjawab dengan bias. Oke, sebelum kita memakai jawaban dari AI, kita lakukan 3 cek. Cek fakta benar atau tidak. Cek sumber ya. Dari mana sumbernya. Cek logika, masuk akal atau enggak. Ini penting sekali karena apalagi produk-produk AI ini dibikin oleh LGBT teman-teman ya. Siapa CEO ChatGPT? LGBT dia laki-laki tapi dia punya suami ya. Bisa saja nanti ketika teman-teman tanya di ChatGPT ada berapa jenis kelamin, nanti ChatGPT akan jawab jenis kelamin bukan hanya 2, ada 1000 misalkan ya. Teman-teman harus cek fakta ya, jadi jangan langsung copy paste dibaca oleh dosen atau oleh orang lain langsung dicap nih, kamu ini LGBT gitu ya. Sumbernya dari mana ya, logikanya masuk akal nggak sih? Kalau 1 tambah 1 sama dengan 10, nggak masuk akal dong. Jadi jangan hanya ambil jawabannya tapi baca lagi faktanya, sumbernya dari mana sih, logikanya seperti apa, dan sebagainya. Jangan hanya cek tapi juga bandingkan. Tadi ya, kita bandingkan narasi 300 Belanda menjajah Indonesia 350 tahun atau hanya 5 tahun ya. Nilai klaimnya, kemudian perbaiki jawabannya sesuai dengan yang kita cek tadi. Oke. Selanjutnya tidak hanya berhenti di situ, apalagi teman-teman kalau disuruh bikin tugas ya dan harus mempresentasikan. Tidak hanya langsung teman-teman kumpulkan, tapi tanya dulu, ngerti nggak sih saya dengan isi dari hasil tadi? Apakah sudah kita periksa dengan baik atau tidak? Dan kemudian jujur nggak sih kalau kita menggunakan AI atau enggak? Gitu ya. Misalkan saya jujur nih, membuat gambar-gambar seperti ini, saya nggak pintar gambar. Saya bisa menggunakan Adobe Illustrator atau Canva atau CorelDRAW gitu ya. Tapi nggak sampai bikin gambar seperti ini ya. Ini saya pakai AI. Walaupun tadi ya sudah pakai sumber yang benar. Nanti teman-teman bisa baca di slide saya terakhir ada sumber-sumbernya. Sudah saya sintesa, sudah saya cek satu persatu. Ya, begitu juga dengan teman-teman ya. Jujur bahwa teman-teman menggunakan AI, tapi pada tahapan seperti apa. Terakhir, jangan kebanyakan menggunakan AI. Kenapa? Karena ada penelitian mengatakan bahwa penggunaan AI yang berlebihan membuat otak kita menjadi menyusut. Nanti teman-teman bisa baca penelitian dari Harvard. Nah, ini dia ya. Dari Harvard nanti ada penelitiannya di sini. Dibandingkan orang yang menggunakan otaknya sendiri, yang menggunakan Google Search, yang menggunakan LLM dalam hal ini ChatGPT. Kelihatan bahwa yang menggunakan ChatGPT terus otaknya menyusut. Mau nggak lulus dari kampus bukannya pintar, justru terbengong-bengong gitu ya. Banyak bengongnya ya, karena otaknya menyusut gitu ya. Oke. Begitu, itu yang kemudian saya sampaikan bahwa AI ini ada efek negatifnya. Tapi gunakan AI setelah otak kita bekerja, artinya kita coba dulu, tulis dulu sendiri pakai tulis tangan atau ketik di Word atau di Google Docs ya. Baru kemudian teman-teman coba jelaskan, benar nggak sih seperti ini, ide saya seperti ini. Kemudian coba upload ke AI, benar nggak sih hasil AI ini sesuai nggak sih, masuk akal nggak sih. Kalau misalkan kita berikan kepada AI, nanti dia akan berikan feedback, baru kemudian nanti AI akan beri feedback tadi ya, sudah bagus, tapi di langkah ketiga seharusnya seperti ini, ditambahkan seperti ini. Nah, ini yang kemudian
menjadikan AI sebagai alat bantu yang membantu kita mempercepat pekerjaan kita, tapi tidak membuat kita menjadi semakin bodoh. Ya. Terakhir, penutup, jangan masukkan data pribadi atau rahasia ke AI. Karena data apapun yang kita masukkan ke AI, itu akan digunakan oleh perusahaan-perusahaan AI untuk mengajarkan AI selanjutnya. Sehingga kemudian kalau teman-teman sempat mengupload gambar pribadi, misalkan cewek-cewek nih ya, upload gambar pribadi, selfie ke AI. Nanti di belahan dunia lain, misalkan di Afrika Selatan, mereka mau bikin gambar cewek Aceh pakai bikini. Nanti yang muncul adalah wajah kalian. Karena kalian uploadnya dari Aceh dan kalian mengatakan bahwa saya orang Aceh. Nah, kalau tidak mau muncul gambar kalian pakai bikini, jangan upload data pribadi kalian ke AI. Itu baru gambar. Sekarang bahkan lebih parah, bisa bikin video. ChatGPT sekarang mau mengarahkan bisnisnya bisa bikin video porno. Bagaimana kalau kita upload gambar kita pernah upload ke ChatGPT, itu akan digunakan untuk membuat video kalian, video yang senonoh, terus disebarkan. Nah, ini memang sudah zamannya zaman fitnah ya. Jadi hati-hati dengan hal tersebut. Oke, kemudian coba dalam 7 hari ini jadikan AI sebagai partner belajar. Memang akan sulit ya, karena mungkin selama ini kita suruh AI untuk kerjakan ini, kerjakan itu. Coba sekarang 1 minggu aja dulu ya. Pilih 1-2 topik, kemudian coba belajar atau tulis saja dulu dengan tangan, belajar lewat pertanyaan, buat karya kecil, apakah tulisan, apakah website tadi, aplikasi, apakah slides dan sebagainya, atau video begitu ya, video YouTube, video Instagram. Kemudian baru kasih ke AI ya. Coba kurangnya di mana sih ini? Nah, nanti dia akan berikan feedback. Mungkin ada pengulangan pekerjaan sekali 2 kali, baru kemudian teman-teman bisa mengambil keputusan, oh ini sudah cukup bagus gitu ya. Nah, hari ini teman-teman sudah mengerti bagaimana mengubah AI menjadi dosen favorit atau menjadi tutor favorit. Kemudian teman-teman sudah mengerti apa itu relearn, learn, dan unlearn. Kemudian AI itu hasilnya harus kita periksa sebelum kita percayai dengan sepenuhnya. Dan pada akhirnya coba bikin satu karya kecil. Nanti teman-teman bisa pilih, minggu ini saya mau belajar apa sih. Misalkan mau belajar tentang quantum komputer ya, quantum leap dan sebagainya. Nah, itu dia. Sehingga kemudian kalau teman-teman mengubah cara belajar seperti itu berulang kali, nanti teman-teman bisa mengetahui saya harus mendalami satu hal, spesialis di bidang apa. Nah, sehingga kemudian nanti teman-teman tidak hanya bisa menang di kelas, di kampus, di Aceh, di Sumatera, di Indonesia, tapi teman-teman bisa menang di seluruh dunia. Teman-teman bisa menjadi freelancer, kerja dari mana aja tanpa harus ke kantor. Ya, itu adalah mimpi banyak anak-anak muda sekarang ya. Tapi teman-teman harus memiliki kemampuan itu, spesialis, hanya teman-teman satu-satunya di dunia misalkan ya. Teman-teman bisa mulai dari situ dan dibantu oleh AI. Itu dia mungkin dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Silakan Kak Khairan. Baik, thank you so much Pak Zaki atas materi dan insight yang sangat menarik dan tentunya relevan ya dengan kehidupan kita sebagai mahasiswa dan juga akademisi. Dari pemaparan tadi kita jadi bisa mengetahui bahwa AI itu bukan hanya tentang bagaimana kita mendapatkan jawaban dengan lebih cepat, tetapi AI ini bisa menjadi tutor, coach, challenger, simulator, atau tadi seperti yang Pak Zaki bilang, AI ini juga bisa menjadi dosen favorit kita ataupun teman belajar. Bagaimanapun juga penggunaan AI ini juga harus dibarengi dengan kemampuan berpikir kita, mempertimbangkan informasi yang diberikan, dan juga bertanggung jawab atas
hasil yang diberikan oleh AI. Maksud saya itu adalah seperti jangan kita tuh full percaya sama AI, tapi kita juga harus tetap belajar sendiri juga ya Pak Zaki ya penggunaan AI ini. Baik, oke. Tentunya setelah mendengarkan pemaparan tadi, saya yakin sekali teman-teman pasti sudah memiliki beberapa hal yang ingin ditanyakan nih kepada Pak Zaki. Jadi sekarang kita akan masuk ke sesi yang nggak kalah menarik, yaitu adalah sesi tanya jawab ataupun Q&A. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, dapat menekan fitur raise hand, atau jika ada nih teman-teman yang malu untuk bertanya, maka dipersilakan untuk langsung menuliskan pertanyaan di kolom chat, dan nantinya akan saya bacakan pertanyaan tersebut ya. Baik, apakah ada yang ingin bertanya? Baik, ini ada pertanyaan yang masuk dari Rizky Maulidiansyah tentang bagaimana cara menyikapi dosen yang tidak mau pakai AI sama sekali. Baik, Pak Zaki, mungkin bisa menjawab pertanyaan tersebut. Bagaimana cara menyikapi dosen yang tak mau pakai AI sama sekali? Baik, silakan Bapak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Siapa tadi? Rizky ya. Rizky Maulidiansyah. Bagaimana cara menyikapi dosen yang tak mau pakai AI sama sekali? Coba bayangkan AI itu teknologi seperti kalkulator, gitu ya. Ada nggak sih dosen yang sekarang nggak pakai kalkulator? Atau ada nggak sih dosen yang nggak pakai Microsoft Word? Ada nggak sih dosen yang nggak pakai Word? PPT misalkan ya. Sama seperti AI. Pada akhirnya dosen-dosen seperti itu nanti akan tergantikan. Saya kurang mengerti pertanyaannya, apakah dosennya tidak mau memakai AI untuk membantu pembelajaran cara dia mengajar, atau maksudnya dosennya tidak mau sama sekali hasil mahasiswanya pakai AI, karena itu dua hal yang berbeda. Kalau dosennya tidak mau memakai AI untuk pembelajaran, maka teman-teman jangan ikut cara beliau gitu ya, karena belajar itu ya tadi bisa saja pemahaman beliau tentang suatu materi, tentang suatu ilmu sudah outdated, sudah ketinggalan zaman ya. Sementara kita bisa mengetahui kebenarannya menggunakan AI gitu ya. Tapi kalau misalkan yang kedua dosennya tidak mau hasil mahasiswanya itu menggunakan AI sama sekali, nah itu saya rasa bagus ya. Kenapa? Karena beliau ingin mengajarkan mahasiswanya untuk menahan diri dari menggunakan teknologi yang terlalu cepat gitu. Nah, misalkan dalam hal menghitung matematika tadi atau statistik ya, kalau di dalam kelas saya suruh mahasiswanya harus mengerjakan di kelas, nggak boleh pakai HP, harus mengerjakan, nanti rumusnya di depan di Infokus gitu. Karena kalau misalkan saya sebagai dosen memberikannya kepada mahasiswa, tugas mengerjakan di rumah, nanti dia pakai AI. Dan ketika minggu depan, mungkin nggak semua gitu ya, minggu depan saya tanya, dia nggak ngerti ini lambda ini notasi untuk apa sih, pi ini untuk apa sih gitu ya. Jadi saya rasa kalau misalkan ada dosen yang masih mau kekeh nggak boleh hasil kerjanya pakai AI sama sekali, justru itu adalah dosen yang harus teman-teman ikuti
arahannya dan stylenya gitu ya. Tapi kalau tadi dosennya nggak mau menggunakan AI untuk membantu pembelajaran, maka saya rasa nanti beliau akan tergantikan seperti orang-orang yang tidak mau menggunakan kalkulator, tidak mau menggunakan komputer, PPT dan sebagainya. Mungkin itu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Zaki atas jawabannya. Semoga jawaban yang diberikan Pak Zaki tadi dapat menjawab pertanyaan dari Rizky. Selanjutnya ada pertanyaan kedua dari Zahra Juliana. Izin saya menyampaikan. Baik Bapak, izin bertanya, jika sudah terlanjur mengirim data diri di suatu AI, bagaimana caranya untuk data diri kita tidak dipergunakan untuk suatu hal yang negatif? Baik. Baik Bapak, dipersilahkan untuk menjawab pertanyaannya. Siap. Baik, kalau ada yang sudah mengirimkan data diri di suatu AI, kalau misalkan tadi gambar diri begitu ya, ada dua dimensi nih ya, ada dua aspek. Yang pertama dari aspek agama, bertaubatlah. Jadi jangan lagi upload gambar diri ya ke AI. Kalau dari sisi teknis, kalau teman-teman menggunakan aplikasi produk-produk AI yang dari Amerika gitu ya, mereka literasi pengamanan data itu lebih maju ya, sehingga kemudian di sana aktivis-aktivisnya menekan perusahaan-perusahaan besar ini untuk ada fitur untuk menghapus data pribadi kita. Nah, nanti teman-teman bisa cek di ChatGPT, di Perplexity, di Cloud, di Gemini, itu teman-teman nanti bisa lihat ada data kita bisa kita hapus. Ya, semoga belum terlalu lama ini teman-teman menguploadnya sehingga teman-teman bisa hapus. Tapi kalau misalkan mungkin 2 atau 3 tahun yang lalu mungkin datanya sudah sudah di training oleh AI-nya, oleh perusahaan AI-nya, ya berharap saja agar kemudian data tersebut tidak dipergunakan lagi. Atau misalkan contohnya data pribadi apa yang dimasukkan, misalkan contohnya password email, ganti password emailnya sekarang. Atau password Instagram, nggak sengaja kemasukan ya, langsung ganti password atau PIN mobile banking, langsung ganti sekarang ya. Tapi kalau misalkan KTP, apalagi nama ibu dan sebagainya, mungkin itu masih nggak apa-apa ya, masih aman. Yang penting password itu harus segera diganti sekarang. Itu mungkin. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya ada pertanyaan dari Zaid Faras. Izin bertanya, kan banyak dari kita yang pakai AI untuk bantu mengerjakan tugas atau bahkan skripsi, tapi di sisi lain takut dituduh plagiat. Jadi bagaimana cara mahasiswa tahu kalau kita masih ada di zona aman etika akademis dan belum melewati batas? Oke, siap. Bapak. Ya, kalau secara komprehensif ya, secara lengkapnya teman-teman bisa gunakan aplikasi Turnitin ya. Nanti bisa mungkin di pustaka ada kali ya Turnitin, atau di Shopee banyak tuh. Tapi janganlah ya. Turnitin. Itu kalau misalkan skripsinya yang panjang ya sampai berapa 50 lembar, kalau cek satu-satu mungkin capek banget gitu ya. Masukkan ke Turnitin. Turnitin itu aplikasi yang bisa mengecek hasil tulisan kalian, apakah memplagiasi dari tulisan-tulisan orang, karena aplikasi Turnitin itu dia mengumpulkan paper-paper tulisan-tulisan dari seluruh dunia. Itu mungkin nanti bisa gunakan Turnitin. Nanti hasilnya akan kelihatan tuh, oh line ini, paragraf ini, kalimat kedua, ini kamu ngambilnya plug dari sumber ini, harus diparafrase, harus diubah kata-katanya. Nah, sampai kemudian nanti kalau nggak salah di bawah 20% itu diterima. Kalau boleh tanya,
ini pesertanya semester berapa ya? Ini Kak Khairan. Kalau saya sendiri semester 5, Bapak, dan kebanyakan peserta juga sama seperti saya semester 5 juga. Oke. Ada Sudah semester 6 dan 7 juga, Bapak. ya, oke. Berarti sudah mau atau sudah dapat mata kuliah Metopen kali ya. Nanti di situ mungkin akan disampaikan Tunitin itu. Atau nanti ketika skripsi akan disampaikan bahwa zona amannya tadi di bawah 20%. Kalau dulu hanya satu saja, yaitu yang dicek adalah plagiasi tadi. Tulisan kita mirip dengan tulisan siapa di paper mana gitu ya. Tapi sekarang sudah ada lagi di Turnitin juga ada AI detector. Nah, itu juga itu agak sulit sekarang untuk kita eh, mengakalinya gitu ya. Jadi lebih baik bagusnya tetap menggunakan AI tapi sebagai guide aja, tidak plug dari AI. Gitu. Jadi jawabannya tadi bagaimana caranya menggunakan Turnitin. Kalau mau repot ya tadi cek satu persatu. Kalau nggak mau repot pakai Turnitin, tapi ya berbayar. Beberapa kampus gratis. Mungkin Usyah nanti boleh ditanyakan kepada dosennya. Oke? Oke, baik. Terima kasih Pak Zaki atas jawabannya. Mungkin sebelum kita tutup, saya sendiri ada pertanyaan nih, Bapak. Jadi, di antara semua AI, kira-kira menurut Bapak, AI mana yang paling cocok untuk kami para mahasiswa belajar, Pak? Atau kembali lagi ke kita, terserah mau pakai apa, tapi yang penting penggunaannya, prompt-nya benar seperti itu, atau gimana menurut Bapak AI yang paling bagus untuk mahasiswa seperti kami? Ya, itu agak sulit menjawabnya karena eh, produk AI berlomba-lomba untuk menjadi yang terunggul ya. Mungkin di awal ChatGPT, kemudian muncul DeepSeek dari Cina, kemudian nanti muncul lagi Claude, sekarang ada Claude gitu ya, nanti ada GLM, ada dari Meta dan sebagainya. Jadi bukan dari AI apa yang terbaik, tapi praktik AI apa yang terbaik. Nah, mungkin hari ini teman-teman sudah mendapatkan cara bikin prompt dan kemudian integritas akademiknya, bagaimana cara kita menjaganya. Mungkin nanti setelah ini teman-teman akan eksplor lagi, menemukan praktik AI terbaik lagi yang lainnya. Jadi itu mungkin jawabannya. Tapi untuk saat ini, untuk produk AI-nya sendiri, kalau untuk ngoding, itu Claude ya, untuk bikin aplikasi, website, dan sebagainya ya. Kalau untuk bahasa, menjawab dengan bahasa yang mudah dimengerti, saya juga masih suka dengan Claude gitu ya. Untuk cari sumber, saya gunakan Perplexity, walaupun agak repot karena masih satu persatu, nggak seperti aplikasi-aplikasi lain, tapi berbayar ya. Kemudian kalau untuk berinteraksi dengan Google Calendar, dengan Google Mail, dengan Google Drive, artinya banyak banget nih file-file saya di Google Drive. Tahu dalam seminggu ini saya ada berapa kali sidang, ada berapa kali ngajar. Kalau cek satu persatu capek misalkan ya, saya bisa pakai Gemini. Gemini itu dia langsung baca seluruh data-data kita, data-data di dalam akun Google kita gitu ya. Sehingga saya bisa tahu, oh hari ini saya ada webinar, nanti jam 3 ada sidang, besok sidang ada jam berapa. Kalau misalkan saya nggak pakai Gemini, saya akan cek satu persatu gitu. Kemudian sekarang ada agentic AI. Ya, agentic AI itu dia bisa hidup dalam laptop kita. Ini agak berbahaya karena dia bisa baca rahasia-rahasia kita begitu ya. Tapi kita bisa bikin pengaturan agar dibatasi ya. Nah, agentic AI saya pakai Codex. Nah, jadi saya kalau misalkan ada banyak ada banyak file yang saya download misalkan, kemudian saya mau merapikan gitu ya. Nah, saya bisa suruh sama agentic AI Codex ini untuk rapikan, bikin folder-foldernya. Nah, saya suruh dia, terus saya tidur. Besok pagi udah rapi. Folder ini, rapi semuanya. Gitu. Jadi berbeda-beda penggunaan untuk produk-produknya. Tapi menurut saya yang paling penting adalah, yang terbaik adalah
praktik penggunaannya. Jadi panjang nih jawabannya. Siap. Oke, itu saja mungkin. Baik, terima kasih Pak Zaki atas jawabannya. Eh, apakah dari teman-teman sekalian ada lagi pertanyaan yang ingin diajukan kepada Pak Zaki? Baik, jika tidak ada, karena keterbatasan waktu juga ya Pak, kita sudah sampai di penghujung sesi tanya jawab. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah aktif bertanya dan juga berdiskusi bersama kita. Sebelum kita tutup kegiatan hari ini, selanjutnya secara simbolik akan dilakukan penyerahan sertifikat kepada narasumber yang akan diserahkan oleh pembina bagian prestasi Himatek, yaitu Ibu Novia Mehra Afiza, STP M Agrik PhD. Kepada Ibu selaku pembina Himatek, kami persilakan untuk menyerahkan sertifikat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya, sudah banyak sekali bisa dipelajari dari Pak Zaki ini ya. Farel minta tolong di-share ininya, tayang sertifikatnya. Ya. Ya, ini Pak Zaki kami sangat berterima kasih sekali ya gitu atas materinya sehingga ada pencerahan buat adik-adik mahasiswa kita ini gitu bagaimana menggunakan AI dengan baik, tepat dan juga bijak gitu ya. Nah, apalagi di zaman digital ini gitu ya, sangat penting sekali belajar AI ini. Ya, ini secara simbolik gitu ya. Saya serahkan ya sebuah sertifikat sebagai ucapan terima kasih kepada Pak Zaki atas kesediaannya sudah mengisi kegiatan hari ini dan juga materinya yang sangat luar biasa. Kalau istilahnya apa ya? Berkelas gitu ya materinya. Nah, istilahnya Gen Z gitu. Ya, terima kasih banyak Pak Zaki. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi di kegiatan berikutnya dari Himatek ya. Dan adik-adik sekalian buat peserta juga terima kasih banyak. Oke, saya sampaikan sertifikat ini melalui Zoom ini secara virtual kepada Pak Zaki. Dan terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada Khairan. Terima kasih Bu Novia. Baik, tidak terasa sudah berada di penghujung kegiatan webinar kita pada pagi hari ini. Ini sekarang sudah menuju siang. Jadi dari webinar hari ini kita belajar ya teman-teman bahwa perkembangan AI itu memang memberikan banyak kemudahan bagi kita. Namun kemudahan itu juga harus diiringi dengan literasi digital, etika, tanggung jawab, dan juga kemampuan berpikir kritis. Karena pada akhirnya itu AI seharusnya menjadi partner kita dalam proses belajar, bukan pengganti proses berpikir kita. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pak Zaki atas waktu, ilmu, dan wawasan yang telah diberikan kepada kita semua pada hari ini. Terima kasih juga kepada seluruh peserta yang sudah hadir dan mengikuti webinar dari awal hingga akhir. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini tidak berhenti sebagai pengetahuan saja, tetapi juga bisa kita terapkan di kehidupan kita masing-masing. Saya Khairan, selaku moderator memohon maaf apabila selama memandu acara terdapat kesalahan dan perkataan maupun sikap saya yang salah. Akhir kata, mari kita tutup kegiatan pada hari ini bersama-sama dengan membaca Alhamdulillah. Sebelum berakhir, diingatkan kembali untuk para peserta untuk jangan lupa mengisi absen. Dan juga sebelum berakhir, mari kita sama-sama berdokumentasi ya teman-teman. Tolong izin di on cam semua agar bisa saya screenshot sebagai bentuk dokumentasi. Oke? Oke teman-teman, terima kasih sudah on cam. Bisa senyum. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, teman-teman semuanya, terima kasih banyak. Sekali lagi, jangan lupa untuk mengisi form yang telah diberikan di grup. Sekali lagi, mohon maaf apabila ada kesalahan. Lebih kurang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Novia. Ya, terima kasih ya Pak Zaki. Ya.
Sama-sama. Saya izin live ya. Ya, oke.